Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nika Cahyati dalam mata kuliah Micro Teaching. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai ciri, langkah, beserta prinsip dalam pendekatan pembelajaran. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran ya? Pendekatan pembelajaran itu merupakan jalan atau cara yang akan kita tempuh dan digunakan oleh pendidik ya untuk agar siswa belajar dengan tujuan tertentu. Kemudian sudut pandang guru terhadap sebuah proses pembelajaran yang menunjuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Jadi pendekatan pembelajaran itu merupakan sebuah cara begitu ya, cara bagaimana kita memberikan sebuah pembelajaran kepada peserta didik. Nah, teman-teman, di sini ada ciri dari pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu, pendekatan pembelajaran itu merupakan sebuah landasan gitu ya, sebuah filosofi. Jadi, sebuah pendekatan pembelajaran itu adalah landasan utama yang pertama akan kita lakukan gitu. Kemudian merupakan sebuah sudut pandang begitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pendekatan pembelajaran itu adalah gagasan supaya kita dapat mencapai tujuan sebuah pembelajaran gitu. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran itu adalah apa ya? Cara bagaimana sih kita melakukan sebuah pembelajaran. Nah, ciri-cirinya itu ada 4 gitu ya. Selanjutnya itu adalah jenis pendekatan pembelajaran. Banyak ya jenisnya pendekatan pembelajaran itu. Yang pertama adalah pendekatan teacher center. Mohon maaf, kalau jenis pendekatan pembelajaran itu hanya 2 ya, teacher center dan student center begitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teacher center gitu ya? Dalam pengertiannya, teacher center itu merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran. Jadi, guru itu satu-satunya sumber belajar begitu ya. Kalau misalnya pendekatannya itu menggunakan teacher center atau kita menggunakannya dengan biasanya klasikal atau metode ceramah begitu ya. Nah, itu teacher center biasanya. Jadi semua sumber belajar itu, sumber-sumber ilmunya itu berpusat pada guru gitu ya. Nah, jenis pendekatan pembelajaran yang kedua itu adalah student center. Student center itu berpusat kepada siswa. Di sini artinya pendekatan student center mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman pembelajaran yang diperoleh olehnya. Jadi, kalau misalnya pendekatan student center itu guru hanya sebagai fasilitator begitu ya. Biasanya pendekatannya itu secara saintifik. Kalau pendekatan saintifik itu, jadi guru itu hanya ini ya, hanya sebagai fasilitator, si siswa itu yang menggali sendiri pengetahuannya begitu. Nah, kemudian teman-teman, tadi ada jenis pendekatan pembelajaran. Saat ini ada macamnya begitu. Ternyata berbeda ya. Kalau macam pendekatan pembelajaran itu ada pendekatan kontekstual begitu ya. Pendekatan kontekstual itu merupakan yang apa ya? Pembelajaran yang mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata siswa, yaitu pendekatan pembelajaran lebih mengutamakan kepada aktivitas siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat menemukan konsep tentang materi pembelajaran dan mengaitkan konsep tersebut dengan situasi dunia nyata mereka. Jadi pembelajaran kontekstual ini pemecahan masalah begitu ya sifatnya.
Untuk selanjutnya ada pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori itu menekan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Dalam pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Artinya pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus gitu ya. Pendekatan ini hanya cocok bila jumlah peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang relatif banyak seperti dalam perkuliahan. Nah, ekspositori itu seperti kita diskusi kelompok begitu ya, teman-teman. Jadi, diskusi kelompok dengan pemberian materi per kelompoknya berbeda, diadakannya diskusi. Nah, ini yang dimaksud dengan pendekatan ekspositori begitu. Nah, selanjutnya ini ada pendekatan konstruktivis. Kalau pendekatan konstruktivis itu seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara bagaimana mereka memecahkan masalahnya sendiri. Jadi, untuk pembelajaran konstruktivis ini pembelajaran pembangunan ya. Si siswa itu membangun pengetahuannya sendiri dengan menemukan masalahnya sendiri begitu. Jadi begini, kita memberikan sebuah permasalahan gitu. Jadi kita tuh tidak memberikan pemecahannya itu, penyelesaiannya itu seperti apa. Namun si siswa sendiri yang mencari solusinya gitu. Jadi kita tuh hanya memfasilitasi sebagai fasilitator gitu ya. Nah, teman-teman, macam pendekatan pembelajaran selanjutnya ada problem solving gitu ya. Jadi problem solving ini si siswa itu didorong untuk memperoleh pengalamannya menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah. Jika suatu masalah diberikan kepada siswa dan siswa tersebut dapat langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka persoalan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Harus terjadi kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Jadi, di sini problem solving ini misalnya itu sebuah kelompok begitu ya, ada pro dan kontra. Nah, di situ ada pemecahan masalahnya atau jalan tengahnya begitu ya teman-teman. Jadi tidak semuanya jawabannya itu sama, namun ada sebuah permasalahan yang dipecahkan dengan solusi yang berbeda begitu, sehingga menimbulkan jalan tengah pemecahannya itu seperti apa begitu. Selanjutnya adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu merupakan sebuah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep prosedur hukum atau prinsip melalui tahapan saintifik. Nah, tahapan saintifik itu ada 7. Yang pertama mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau adanya hipotesis gitu ya, dugaan sementara, kemudian ada pengumpulan data, analisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan. Biasanya pendekatan saintifik itu adalah pendekatan atau pembelajaran berbasis proyek begitu. Jadi siswa ini diberikan pembelajaran dengan sebuah proyek, maka di situ akan terjadi sebuah pendekatan saintifik. Saintifik ini bukan pembelajaran sains ya, teman-teman, namun sebuah pembelajaran yang dirancang khusus dengan metode proyek begitu. Nah, yang terakhir ada pendekatan pembelajaran dengan inquiry ya, pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry ini berusaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui penyingkapan atau penyelidikan terhadap suatu masalah, seperti problem solving. Pendekatan inquiry lebih berpusat pada keaktifan siswa yang berusaha memecahkan permasalahan secara mandiri. Jadi, kalau inquiry ini secara mandiri perlakuannya gitu. Bedanya dengan problem solving itu ada kesenjangan gitu ya, ada yang tidak setuju, ada yang tidak sepaham. Namun kalau inquiry ini semuanya sama gitu ya, pendapatnya itu sama, namun lebih ke melihat keaktifan si siswanya tersebut gitu. Nah, teman-teman, itu pemaparan materi kuliah kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang
kesenjangan atau ada yang masih belum dipahami, kita diskusi ya. Silahkan teman-teman bisa berikan pertanyaannya, ajukan pertanyaannya, dan kita sama-sama berdiskusi untuk memecahkan masalahnya. Terima kasih, saya akhiri materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.